Selamat datang dan ikuti saya sebagai Sony Xperia 10 Mark VII dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa perubahan dan trik yang dapat Anda lakukan pada ponsel ini. Baiklah, mari kita mulai dengan membuka pengaturan kita. Di sini saya akan mulai menelusuri daftar hal-hal yang menurut saya menarik. Jadi kita bisa mulai dengan masuk ke bagian tampilan. Di sini, opsi yang paling pertama adalah pengaturan kualitas gambar. Jadi kita dapat memilih yang direkomendasikan, yaitu pengaturan kualitas gambar yang optimal atau dioptimalkan untuk penggunaan di telepon pintar. Lalu ada custom. Jadi di sini pilih custom. Ini pada dasarnya memungkinkan kita memilih di antara prasetel warna. Nah, ini adalah ponsel Xperia. Jadi saya ingin menunjukkan beberapa hal menarik. Sekarang, beberapa orang menggunakan ponsel ini secara khusus sebagai jendela bidik untuk kamera mereka. Nah, selain fakta bahwa sekarang Anda harus membayar langganan untuk itu, karena membayar mahal untuk sebuah perangkat saja belum cukup, Sony di sini benar-benar ingin menguras Anda lebih parah daripada pemerintah manapun. Jadi setelah Anda membayar langganan, opsi-opsi ini mungkin akan menjadi sangat penting bagi Anda jika Anda mencari tampilan tertentu. Beberapa dari opsi ini jelas akan kurang akurat dibandingkan yang lain. Jadi ini sangat tergantung pada untuk apa Anda akan menggunakan perangkat tersebut. Jika perangkat ini terutama digunakan sebagai viewfinder dan sebagian sebagai ponsel, maka Anda mungkin akan mencari beberapa opsi yang lebih terkalibrasi warnanya di sini, yang juga memungkinkan Anda menyesuaikan white balance dan beberapa hal lainnya. Saya tidak punya cara untuk menguji opsi mana yang paling mendekati akurat, jadi itu adalah sesuatu yang itu harus Anda lakukan sendiri dan Anda mungkin sudah memiliki alatnya jika Anda mencari gambar dengan warna yang akurat. Tapi bagaimanapun juga, disinilah Anda bisa mengubah pengaturan ini. Selanjutnya adalah refresh rate, yaitu 120 Hz. Jadi, gunakan refresh rate tinggi, entah kenapa, untuk alasan yang tidak masuk akal, fitur ini dimatikan. Jadi, kita akan menyalakannya kembali agar bisa mendapatkan gerakan yang sangat mulus seperti baterai. Jadi, semuanya terlihat sangat mulus. Selanjutnya, kita punya tema gelap. Sekarang layar ini menggunakan panel AMOLED, jadi setiap latar belakang yang benar-benar hitam akan membuat pixel di belakangnya benar-benar mati. Sekarang apa yang saya tunjukkan di kamera saat ini, latar belakang di sini terlihat hitam pekat, tapi sebenarnya tidak. Jadi menurut saya ini hanya karena pengaturan kamera saja, tapi menurut saya masih ada sedikit cahaya di situ, dan itu karena ada sedikit warna abu-abu di dalamnya yang tidak terlihat pada pengaturan kamera saya. Tapi memang ada beberapa opsi di sini yang benar-benar sepenuhnya hitam. Jadi ketika Anda menemukan opsi seperti itu dalam situasi seperti ini, misalnya jika Anda memilih wallpaper AMOLED yang sebagian besar hanya latar belakang hitam, jelas ini akan membuat pixel di belakangnya mati sehingga memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Dan juga memberikan mode gelap jika itu adalah sesuatu yang Anda sukai secara pribadi, maka inilah pilihannya. Saya sendiri memang suka menggunakan mode gelap, tapi untuk video saya lebih suka dalam mode terang. Saya percaya ini membuat kamera lebih mudah untuk melihatnya. Sekarang, selain itu, Anda juga bisa mengetuk pada tulisannya sendiri, dan ini akan memberikan pengaturan tambahan. Misalnya untuk memilih mode gelap dengan timer khusus, atau dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi perangkat Anda akan beralih secara otomatis antara mode-mode ini. Sekarang jika kita gulir lebih jauh ke bawah, mari kita lihat apakah ada hal lain di sini. Tidak, sepertinya itu saja opsi informasi menarik di tampilan. Jadi mari kita gulir ke bawah. Sekarang hal lain yang saya tahu ingin saya ubah. Yang saya percaya akan ada di gesture system. Mode navigasi. Jadi di sini kita punya tombol dan gestur sebagai metode navigasi kita. Saya akan memilih gestur karena ini adalah sesuatu yang saya sendiri lebih suka dan kita juga bisa masuk ke pengaturannya dan misalnya meningkatkan atau menurunkan sensitivitas gestur kembali, yaitu yang ini. Nah, itu saja opsi yang tampaknya tersedia di sini. Kita juga punya circle to search, tapi entah kenapa Sony memutuskan untuk menghapus salah satu opsi yang lebih bagus, yaitu gesture bar. Sebenarnya mungkin masih ada. Mari kita cek teori saya dengan cepat. Tidak, ternyata masih hilang.
Jadi karena beberapa alasan bodoh dan tolol Anda tidak bisa menyingkirkannya. Jika Anda menginginkan pandangan yang bagus dan tanpa halangan, Anda akan selalu memiliki bar jelek ini di bagian bawah. Bagus sekali Sony. Selawat, Anda menghapus opsi yang dimiliki Android secara default. Mengapa? Bagaimanapun itu satu hal. Sekarang hal lain di sini adalah lingkaran untuk mencari. Sekarang Anda dapat mengaktifkannya dengan tombol atau gerakan, dan pada dasarnya keduanya diaktifkan dengan cara yang sama. Jadi untuk tombol, jika Anda mengaktifkannya, Anda tinggal menahan tombol beranda dan lingkaran akan aktif untuk mencari, sedangkan jika Anda mengaktifkan gestur, Anda tinggal menahan bilahnya. Dan melakukan hal yang sama. Sekarang setelah itu diaktifkan, yang merupakan default, jika kita masuk ke sesuatu seperti apa yang ingin saya lakukan, mari kita lihat apakah kita punya sesuatu dalam foto. Tidak sekarang, mari kita lihat. Ayo lakukan ini. Jadi kita punya beberapa apakah ini tanaman palsu atau bukan? Saya tidak bisa memastikan. Saya bisa melihat kalau ini agak seperti artefak, tapi bagaimanapun juga kita akan mencari. Jadi untuk mengaktifkan Circle to Search, Anda cukup menahannya dan bertentangan dengan namanya. Anda tidak hanya melingkari untuk mencari seperti yang disarankan namanya. Sebenarnya Anda harus menahan home bar terlebih dahulu untuk mengaktifkan Circle to Search, dan sekarang Anda tidak perlu melingkari. Anda bisa langsung mengetuk objeknya. Atau Anda bisa melingkarinya, itu sepenuhnya terserah Anda, tapi namanya agak bodoh jika Anda mempertimbangkan bahwa Anda harus mengaktifkannya dulu. Berdasarkan logika nama, saya ingin melingkari untuk mencari, tapi nyatanya itu sama sekali tidak benar karena harus diaktifkan dulu. Jadi nama Circle to Search agak tidak akurat, karena kalau saya melingkari, saya bisa mencari juga. Hanya sedikit rasa frustrasi saja. Jadi setelah Anda menahannya di atas atau melingkari apapun yang ingin Anda cari, itu akan secara otomatis memberikan hasil dari Google. Jadi Anda bisa lihat, kita punya beberapa info di sini. Ini menunjukkan banyak hal yang sangat mirip dengannya. Anda jelas bisa menambahkan lebih banyak ke pencarian di sini, karena saat ini hanya menggunakan gambar untuk pencarian gambar dan mencoba memberitahu Anda apa yang ada di gambar itu. Perlu diingat, ini menggunakan Gemini untuk ini, dan Gemini kadang-kadang dengan keyakinan 100% akan berhalusinasi jawaban dan memberi Anda omong kosong sepenuhnya, atau mungkin mencoba membunuh Anda, siapa tahu. Ternyata ada tes yang menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan sehari-hari seperti Gemini dan ChatGPT agak sedikit membunuh untuk alasan tertentu jika itu melibatkan mereka dimatikan. Namun, mereka masih punya keberanian untuk berhalusinasi jawaban. Luar biasa. Alasan saya menyampaikan itu adalah karena kadang-kadang ia akan memberitahu Anda nama apapun yang dilihatnya di gambar dan benar-benar 100% salah. Dan ia akan memberitahukannya kepada Anda seolah-olah hidupnya bergantung pada itu. Jadi jangan selalu langsung percaya begitu saja apa yang dikatakannya, seolah-olah itu pasti benar. Kadang-kadang ia bertingkah bodoh, dan saat ia bodoh, Anda benar-benar tidak bisa membedakannya, karena ia 100% yakin sedang mengatakan yang benar. Padahal yang ia lakukan hanyalah memutuskan untuk mengarang-ngarang saja, Tapi untungnya, Anda punya gambar sebagai referensi di sini, jadi Anda juga bisa melihat dengan jelas apa saja ini dari gambar yang membuatnya sedikit lebih mudah untuk memvalidasi apakah yang dikatakannya benar atau tidak dari manusia, karena pada dasarnya Anda akan mengetahui kebenarannya dari manusia lain. Jadi ya sekarang Circle to Search umumnya adalah opsi yang bagus yang memungkinkan Anda menemukan hal-hal tertentu dengan mudah. Sekarang saya menggunakannya dengan cara yang cukup sederhana, misalnya hanya untuk mencari tanaman di sini, tapi sebagai contoh saya punya sebuah switch kecil di sana, sebuah switch USB yang akan saya arahkan kameranya ke atas. Anda akan melihat sedikit kabel di sini, jadi kabelnya tidak menghalangi. Jadi kita akan membuka kamera. Ini agak terlalu gelap, jadi saya harus melakukan seperti ini. Itu dia. Jadi Anda mengambil fotonya kan? Jadi ini adalah Ugreen yang bisa Anda lihat, sebuah hub yang memungkinkan Anda bertukar antara dua komputer, apapun port yang Anda miliki. Perangkat yang cukup bagus, sejujurnya. Jadi sekarang mari aktifkan lingkaran untuk mencari. Klik ini, bukan ini, itu dia.
Simulasi akan memperpendeknya sehingga ia melihat lebih sedikit kabel, dan mari kita lihat apakah ia akan menemukannya. Jadi hub saklar USB 3.0 Ugreen. Lihat itu, ternyata benar-benar menemukannya. Ini dia. Ini persis sama. Sekarang punyaku masih ada lapisan pelindungnya, jadi tidak terlihat sebersih yang ini, tapi intinya alat ini menemukannya dengan cukup mudah. Ini memberitahuku apa ini modelnya apa, dan aku bisa langsung misalnya ke Amazon dan membelinya. Meskipun yang ini berbeda, kamu bisa lihat dari gambarnya. Jadi ini lebih tepatnya. Jadi kamu bisa mengetahui nama benda ini. Sebagai contoh, seperti yang dapat kita lihat dengan jelas di sini pada bagian ini. Ya, itu dia. Seperti yang Anda lihat, itu dia. Hub saklar USB, apapun. Saya kira ini mungkin nomor produk atau apalah. Jadi Anda dapat mencarinya. Jelas, ini membuatnya sangat mudah dan nyaman untuk menemukan apapun yang Anda lihat, tetapi tidak tahu apa itu. Dan Anda juga dapat menggunakan ini, misalnya, untuk pertama-tama, izinkan saya benar-benar persiapkan ini, untuk memamerkan ini. Wah, mungkin sulit. Mari kita lihat. Saya harus terbuka. Ya, saya rasa saya tidak akan menunjukkannya karena saya tidak bisa, tetapi saya bisa saja mendemonstrasikannya atau sekadar menunjukkannya. Jadi, sebagai contoh, jika Anda berada di suatu tempat di mana musik sedang diputar dan Anda ingin mengidentifikasi sebuah lagu, yang dapat Anda lakukan adalah menahannya di sini. Dan Anda dapat melihat kami memiliki tombol kecil bagi kami untuk mengidentifikasi musik, dan ia akan mulai mendengarkan musik. Dan jika ia menemukannya, ia akan memberikan nama lagunya. Jadi ini memudahkan Anda untuk pada dasarnya melakukan Shazam musik tanpa aplikasi Shazam, jelas menghilangkan satu aplikasi yang tidak lagi dibutuhkan, serta memungkinkan Anda menerjemahkan dengan cukup mudah di sini. Namun untuk menggunakan fitur terjemahan ini, Anda harus mengunduh bahasanya terlebih dahulu. Jadi itu sedikit langkah tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi tetap saja, ini adalah opsi yang sangat berguna secara umum untuk berbagai macam kasus penggunaan dan skenario. Sekarang, satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah kecepatan animasi, yang akan mempercepat semua hal seperti memperbesar, memperkecil, menutup, dan sebagainya. Sekarang ini berjalan pada refresh rate 120 Hz, dan mungkin bukan ponsel terbaik di pasaran, tapi cukup baik untuk menjalankan aplikasi dengan cukup cepat sehingga kecepatan animasi seringkali menjadi hambatan utamanya. Dan sebenarnya kita bisa mengubah pengaturan ini. Jadi mari kita mulai dengan masuk ke aplikasi pengaturan utama di ponsel Anda. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk masuk ke bagian tentang ponsel, di mana kita akan mencari informasi spesifik yang kita butuhkan. Nomor build di bagian paling bawah. Klik berkali-kali pada bagian itu. Terus klik sampai kamu mendapatkan informasi bahwa mode pengembang sekarang sudah diaktifkan atau sampai muncul layar kunci. Tentu saja, jika kamu punya layar kunci, akan muncul layar itu. Kalau tidak, akan langsung muncul pesan ini. Jadi sekarang kita sudah mengaktifkan mode pengembang, kita bisa kembali dan seharusnya ada opsi baru yang muncul di bawah sistem di bagian paling bawah, yaitu opsi pengembang. Di sini kita akan mulai menggulir ke bawah, kira-kira setengah bagian, dan kita mencari opsi yang bernama skala durasi animasi, skala transisi animasi, dan skala animasi jendela. Nah, seperti itu. Jadi ketiga opsi ini, sekarang yang akan ditentukan oleh opsi-opsi ini adalah seberapa cepat animasinya berjalan. Satu adalah pengaturan default. Sekarang, untuk menunjukkan ini, saya akan meningkatkan animasinya menjadi 10 kali lipat. Jadinya akan sangat lambat. Dan animasi jendela adalah animasi pada jendela yang baru saja kita munculkan untuk memungkinkan kita memilih itu. Jadi sekarang kalau saya klik, kamu bisa lihat animasinya sangat lambat. Sekarang, secara pribadi saya mengatur semuanya di perangkat saya ke 0,5. Ini membuat animasinya terpotong setengah, jadi pada dasarnya 2 kali lebih cepat, namun tetap mempertahankan animasinya, yang merupakan bagian penting. Kamu bisa mematikannya jika mau. Misalnya, kamu bisa lihat, kamu bisa mematikan animasi sepenuhnya untuk hal-hal seperti jendela. Jika kamu berencana mematikan animasi, saya tidak akan merekomendasikan untuk mematikan dua yang lainnya, karena misalnya,
Ini akan menentukan apa yang terjadi saat kamu melakukan ini, saat kamu menjatuhkannya. Jadi kamu punya animasi zoom out, lalu juga zoom in. Ketika kamu mematikannya dan kamu melakukan seperti ini lalu menjatuhkannya, ada bagian di mana saat kamu menggulir ke atas itu dianimasikan, begitu kamu menjatuhkannya, memang ada mode seperti ini, tapi jika kamu mematikan animasinya, itu akan langsung puff dan langsung menempel ke posisi. Jadi ini akan terlihat sangat aneh dibandingkan saat kamu menggunakan animasi di sini, lalu kamu lepaskan ke mode tanpa animasi. Jadi saya sarankan untuk tetap mengaturnya pada setengah kecepatan. Window Animation Scale adalah satu-satunya yang mungkin saya akan bilang layak diubah ke off. Tapi secara pribadi, saya tetap mengaturnya di perangkat saya pada setengah kecepatan. Karena itu masih sangat cepat, seperti yang bisa kamu lihat, sambil tetap mempertahankan animasinya. Sekarang saya juga ingin memperingatkanmu, kamu sedang menonton video ini pada 60 frame per detik, sementara ini berjalan di 120. Saya mungkin melihat lebih banyak nuansa di sisi saya daripada yang kamu lihat di kamera, hanya karena kamu pada dasarnya melihat setengah dari frame yang saya lihat di sini. Jadi kamu mungkin tidak mendapatkan representasi yang sama dari pengaturan ini seperti jika kamu mengubahnya sendiri sekarang di ponselmu dan melihatnya dibandingkan dengan bagaimana tampilannya di video. Tapi intinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.